Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar untuk anak-anak semua. Jadi sini saya akan memberikan penjelasan untuk pembelajaran di pertemuan sebelumnya. Pembelajaran yang keempat yaitu tujuan pembelajarannya di sini ya kalian dapat menyatakan pertidaksamaan linear satu variabel dalam bentuk setara atau ekuivalen. Yang kedua, kalian dapat menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, langsung saja untuk pembahasan untuk aktivitas yang pertama, menyatakan pertidaksamaan linear satu variabel dalam bentuk yang setara atau ekuivalen. Oke, gambar berikut ini menunjukkan model timbangan dalam keadaan yang tidak seimbang dikarenakan berat beban pada kedua ruas itu tidak sama. Ya, di sini jelas sekali kalau yang di sebelah kanan itu bebannya lebih berat daripada yang sebelah kiri. Yang pertama, tuliskan model matematikanya. Oke, kalau diminta menuliskan model matematika, berarti kalian di sini nulisnya karena yang di sebelah kiri itu lebih ringan daripada sebelah kanan, artinya kanan lebih berat, berarti yang kiri itu ada simbol X, berarti X kurang dari, nah di sini kalian tinggal hitung 5 tambah 1 6 tambah 1 7 tambah 1 8. Jadi X kurang dari 8. Kemudian untuk yang selanjutnya, gambar berikutnya menunjukkan bahwa pada masing-masing ruas ditambahkan beban seberat 1 gram seperti pada gambar di bawah ini. Nah, apakah penambahan beban yang sama pada kedua ruas mengubah posisi timbangan? Ya, ini sangat jelas terlihat ya. Tidak. Di sini sangat jelas terlihat ini tidak mengubah posisi timbangan. Oke. Tidak. Nah, kemudian yang nomor 2, tuliskan pertidaksamaannya. Oke, kita coba tuliskan pertidaksamaannya. Berarti di sini yang sebelah kiri X tambah 1 ya, kurang dari yang di sebelah kanan, jelas tadi sebelumnya 8, berarti 8 tambah 1 yaitu 9. Jadi X tambah 1 kurang dari 9. Yang nomor 4, bagaimanakah posisi timbangan bila dari kedua ruas dikurangi beban yang sama beratnya? Posisi timbangannya tetap sama ya. Kalau dikurangi dengan beban yang sama, posisi timbangannya tetap sama seperti yang digambar, yang di sebelah kanan lebih berat daripada yang sebelah kiri. Yang kelima, kesimpulan apakah yang kalian bisa tulis? Nah, kesimpulannya di sini artinya kalau konteksnya seperti kasus yang di atas ini, ya berat timbangan kanan lebih berat daripada yang kiri, walaupun ditambah maupun dikurangi dengan beban yang beratnya sama di keduanya, itu tidak mengubah posisi timbangan. Jadi yang sebelah kanan itu tetap lebih berat daripada yang sebelah kiri. Selanjutnya kita akan ke tabel. Yang pertama, lengkapi tabel berikut ini sehingga bernilai benar. Untuk yang pertama ini, pertidaksamaan mula-mulanya yaitu 4x kurang dari 16. Nah, masing-masing ruas dibagi 2. Kalau di sini jelas ya, 4x dibagi 2, maka nanti hasilnya adalah 2x kurang dari 16 dibagi 2, hasilnya adalah 8. Jadi 2x kurang dari 8. Kemudian baris yang ketiga, masing-masing ruas dibagi 2 lagi. Nah, berarti 2x dibagi 2 hasilnya adalah x, kurang dari 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Kemudian untuk nomor 2, pertidaksamaan mula-mulanya negatif 4x kurang dari 16. Masing-masing ruas dibagi negatif 2.
Kalau dibagi negatif, ya, kalau dibagi bilangan negatif untuk kasusnya pertidaksamaan, maka nanti tanda pertidaksamaannya berubah. Oke, dibagi negatif 2, maka di sini hasilnya adalah 2x. Ingat, tanda pertidaksamaannya berubah, berarti jadi lebih dari 16 dibagi negatif 2, jadi negatif 8. Selanjutnya, baris yang ketiga, masing-masing ruas dibagi negatif 2. Nah, ini kembali lagi sebenarnya dibagi negatif, bilangan negatif, maka tandanya juga nanti akan berubah gitu ya kalau konteksnya seperti ini. Jadi 2x dibagi negatif 2 itu maka hasilnya jadi negatif x, tandanya berubah lagi jadi kurang dari negatif 8 dibagi negatif 2, hasilnya adalah 4. Apakah ini sudah selesai? Sebenarnya belum selesai ya. Kita kalau mencari nilai x, berarti kita lanjut ini dari sini, kedua ruasnya kita bagi dengan negatif 1. Berarti x tandanya berubah lagi menjadi lebih dari 4 dibagi negatif 1, negatif 4. Jadi jawabannya x lebih dari negatif 4. Nah, selanjutnya di sini sebenarnya sudah ada dijelaskan ya untuk patokan menyelesaikan untuk tabel yang kedua. Jadi kalau untuk pertidaksamaan jika pembaginya bilangan negatif, maka nanti tanda pertidaksamaannya itu berubah kebalikannya, kalau lebih dari jadi kurang dari, kalau kurang dari jadi lebih dari, dan seterusnya. Oke, dari kenyataan tersebut, apakah yang bisa kalian simpulkan untuk mendapatkan pertidaksamaan yang setara dengan cara mengali atau membagi? Ya, jadi untuk menyelesaikan pertidaksamaan ya, untuk menyelesaikannya, untuk mencari nilai yang memenuhi, nah itu memang kita harus membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama atau mengali dengan bilangan yang sama. Nah, tapi dengan catatan di sini perlu saya garis bawahi, jika pembaginya adalah bilangan negatif, maka nanti tanda pertidaksamaannya itu akan berubah, jadi kebalikannya. Selanjutnya untuk nomor 1, selesaikan pertidaksamaan x tambah 3 kurang dari 13. Nah, ini sebenarnya di atas sudah juga dikasih keterangan ya cara untuk menyelesaikannya. Oke, jadi untuk nomor 1, x tambah 3 kurang dari 13. Oke. Jadi di sini sebenarnya caranya sama seperti ketika menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Nah, di sini untuk secara singkat ya. Oke, jadi x kurang dari, nah ini kedua ruas itu dikurangi dengan 3. Atau apa ya, untuk trik cepatnya itu positif 3 ini kita pindahkan ke sebelah kanan, karena 13 itu dengan 3 kan sama-sama angka, jadi sejenis. Jadi sini bisa saya tuliskan 13 dikurang 3. Oke, jadi aslinya itu kedua ruas dikurangi dengan 3 gitu ya. Nah, berarti x kurang dari 13 dikurang 3, kemudian dioperasikan x kurang dari 10. Oke, 13 dikurang 3 itu hasilnya adalah 10. Jadi untuk nomor 1 jawabannya x kurang dari 10. Untuk nomor 2, x kurang 5 itu lebih dari atau sama dengan 8. Nah, ini kedua ruas kita tambahkan dengan 5. Negatif 5-nya itu pindah ruas ya. Jadi x lebih dari atau sama dengan 8 ditambah 5. Jadi x lebih dari atau sama dengan 13. Selanjutnya untuk nomor 3, 1/3x lebih dari 6. Oke, bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Nah, ini kedua ruas kita kalikan dengan 3. 1/3x kali 3
Ya, ini kalikan 3 dikali. Jadi 1/3 dikali 3 kan hasilnya 1 ya, jadi 1x lebih dari 6 kalikan dengan 3 itu 18. Jadi x lebih dari 18 jawabannya. Untuk nomor 4, negatif 3x kurang dari 9. Nah, ini kedua ruas itu kita bagi dengan negatif 3. Ya, dibagi negatif 3. Karena pembaginya ada bilangan negatif, nanti tanda pertidaksamaannya berubah. Jadi negatif 3 tadi dibagi negatif 3 hasilnya 1. Jangan lupa x-nya. Kurang dari. Maka berubah tandanya menjadi lebih dari. 9 dibagi negatif 3 hasilnya adalah negatif 3. Jadi jawabannya x lebih dari negatif 3. Kemudian selanjutnya nomor 5, selesaikan pertidaksaamaan 2x kurang 3 lebih dari 5. Nah, ini kita tulis 2x, kedua ruas kita tambahkan dengan 3 ya. Jadi 2x lebih dari 5 ditambah 3. Negatif 3-nya ini di yang sebelah kiri itu sudah tidak dituliskan lagi ya, karena negatif 3 tambah 3 itu hasilnya 0. Kemudian 2x lebih dari 8. Nah, selanjutnya ini belum selesai, 2x lebih dari 8. Kita mau cari nilai x ya, kita mau menyelesaikan, jadi harus x tunggal. Jadi kedua ruas kita bagi dengan 2. 2x dibagi 2 itu hasilnya adalah x lebih dari 8 dibagi 2 itu hasilnya 4. Jadi x lebih dari 4. Nomor 6, negatif 1/3x ditambah 3 itu kurang dari 5. Nah, ini yang pertama adalah positif 3-nya kita hilangkan dulu, atau kedua ruas kita kurangi dengan 3. Jadi negatif 1/3x kurang dari 5 dikurang 3. Nah, jadi negatif 1/3x kurang dari 2. Nah, selanjutnya adalah kedua ruas kita kalikan dengan negatif 3. Oke, langsung aja ya, dikali dengan negatif 3. Oke, berarti di sini negatif 1/3 dikali negatif 3 itu hasilnya adalah 1, positif. Jadi x, nah karena dia dikali dengan bilangan negatif, tanda pertidaksamaannya berubah dari awalnya kurang dari menjadi lebih dari. 2 dikali negatif 3 hasilnya adalah negatif 6. Jadi jawabannya x lebih dari negatif 6. Nah, itu cara untuk menyelesaikan pertidaksamaannya. Kemudian untuk aktivitas ketiga, yaitu ada usia Wuri dan Yani. Di sini diketahui usianya si Wuri itu 5x dikurang 2 tahun. Usia Yani itu 2x tambah 4 tahun. Nah, tentukan batas nilai x. Oke, kita disuruh yang pertama buat model matematikanya atau pertidaksamaannya. Nah, jadi di sini diketahui ya usianya Wuri itu lebih dari usianya Yani. Berarti Wuri tadi berapa ya usianya? 5x dikurang 2. Lebih dari. Oke, lebih dari 2x ditambah 4. Nah, dari sini kita sudah buat model matematikanya. Kemudian selanjutnya diselesaikan. Di sini diminta untuk diselesaikan. Oke, kita satu-satu ya. Saya tulis lagi. Tadi 5x dikurang 2 itu lebih dari 2x tambah 4. Nah, di sini kita kelompokkan yang sejenis. 5x dengan 2x kan sejenis ya. 5x di ruas kiri. 2x-nya dari kanan kita ubah ke kiri, tandanya positif, berpindah, maksudnya pindah ruas berarti dikurang 2x, kemudian lebih dari 4 di kanan, 4 di kanan tetap positif, kemudian negatif 2 yang di kiri pindah ke kanan. Ya, supaya jadi ada temannya kita kelompokannya sejenis tadi. Negatif 2 pindah berarti 4 tambah 2. Selanjutnya kita operasikan 5x dikurang 2x, 5 dikurang 2 itu hasilnya adalah 3. Jangan lupa x-nya. Lebih dari 4 tambah 2 itu hasilnya adalah 6. Yang berarti x lebih dari
6 kita bagi dengan 3. Jadi X lebih dari 3. Ya, jadi tentukan batas-batas nilai X. X ini kan tadi lebih dari 3 ya, berarti X-nya di sini nilainya atau himpunan penyelesaiannya atau yang memenuhi untuk pertidaksamaan itu nilainya adalah, kita kurung kurawal ya, lebih dari 3, berarti 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Ya, ini untuk nilai atau batas-batas tadi yang ditanyakan ya, batas-batas nilai X. Lebih dari 3 itu berarti 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kasus yang kedua yaitu adalah kasusnya jembatan Suramadu. Nah ini kalau kalian perhatikan jembatan Suramadu ya. Yang pertama, berapakah kecepatan mobil dan motor minimum yang diizinkan pada rambu-rambu? Ini sudah jelas, ini di sini jalur motor, ini jalurnya mobil. Kalau untuk jalur mobil, jalur mobil itu minimal untuk mobil itu dia minimalnya di sini ada tulisan 60. Berarti di sini minimal 60 km per jam. Ya, terus kalau untuk motor di sini juga di atas sudah ada tulisannya, itu di situ ada tuh angka 25 ya, berarti motor itu 25 kecepatannya kilometer per jam. Selanjutnya hitunglah masing-masing waktu yang diperlukan mobil dan motor untuk melewati jembatan. Untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini karena ditanyakan adalah waktu, ya di sini diketahui panjang jembatannya di sini 5.438 meter. Ya, jadi untuk menentukan atau mencari waktu itu kalian gunakan rumus kecepatan P sama dengan S per T. Berarti kalau untuk mencari waktu berarti jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, nanti jaraknya atau panjangnya kan tadi 5.438. Nah, itu dibagi aja dengan kecepatannya untuk mobil berarti dibagi 60, kalau motor bagi 25. Nanti ketemu ya, kalau 5.438 meter diubah dulu ke kilometer. Nanti ketemu waktu yang diperlukan untuk mobil, yang pengguna mobil dengan pengguna motor. Kalau nomor 2 sudah ketemu, nanti kalian juga akan ketemu untuk perbedaan waktu yang ditanyakan di nomor 3. Kemudian untuk yang kasusnya luas tanah. Kalau untuk luas tanah ini di sini Pak Ahmad akan mendirikan bangunan di atas lahan yang berbentuk persegi panjang dengan keliling tidak lebih dari 60 meter. Panjangnya 3x tambah 5 meter, lebarnya 2x. Kalau saya gambarkan ini kan anggaplah ini persegi panjangnya ya. Di sini panjangnya 3x tambah 5 meter, kemudian lebarnya itu adalah 2x. Nah, kelilingnya tadi tidak lebih dari 60, berarti kurang dari atau sama dengan 60. Model matematikanya berarti di sini keliling persegi panjang itu kan rumusnya 2 kali panjang tambah 2 kali lebar gitu ya. Nah, tadi kalau konteksnya pertidaksamaan berarti nanti 2P tambah 2L. Tadi karena kelilingnya itu tidak lebih, berarti kurang dari. Kurang dari atau sama dengan 60. Ini tinggal dilanjutkan, berarti 2 kali P-nya tadi panjangnya 3x tambah 5.
Nah, kemudian L-nya tadi 2x, berarti 2 kali 2x. Selesaikan penyaksamaan tersebut. Oke, saya lanjutkan di sini, berarti 2P tambah 2L itu kurang dari atau sama dengan 60. Nah, artinya 2 kali panjangnya 3x tambah 5. Kemudian ditambah 2, L-nya 2x kurang dari atau sama dengan 60. Ini tinggal kalikan saja ke dalam. Kalikan, berarti nanti jawabannya 6x tambah 10 ditambah 4x kurang dari atau sama dengan 60. Yang sejenis 6x tambah 4x itu 10x, berarti 10x tambah 10 itu kurang dari atau sama dengan 60. Nah, sampai di sini lanjutannya 10x kurang dari atau sama dengan 60 kita kurangi dengan 10. Nah, 10x kurang dari atau sama dengan 50, maka nanti akan ketemu x-nya kurang dari atau sama dengan 50 dibagi 10, x kurang dari atau sama dengan 5. Oke, ini untuk nomor 2. Jadi untuk nilai x-nya itu ternyata kurang dari atau sama dengan 5. Dan selanjutnya yang ditanyakan di soal itu adalah berapakah luas maksimum. Oke, luas maksimumnya berarti kan sini x kurang dari atau sama dengan 5, berarti nilai x maksimumnya itu adalah 5. Kita masukkan ke nilai panjangnya tadi kan 3x tambah 5 nih. Nah, berarti 3 dikali x-nya tadi 5, maksimumnya ditambah 5. Berarti 3 kali 5, 15 tambah 5 itu 20. Kemudian lebarnya itu adalah 2x. Berarti 2 kali 5 itu jawabannya adalah 10. Nah, jadi panjangnya 20, lebarnya 10. Dan luas maksimum, luas persegi panjang kan panjang kali lebar. Berarti panjangnya itu 20 dikali 10. Oke, luas maksimumnya berarti ketemu 200 meter persegi. Ini untuk kasusnya untuk luas tanah. Nah, jadi dari pembelajaran ini kalian bisa menyelesaikan suatu pertidaksamaan linear satu variabel, bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Kemudian kalau ada masalah kontekstual kalian juga bisa menyelesaikannya. Demikian penjelasan saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.